bunyi terakhir dia ngeliat sosok pocong. Oke. Sosok pocong itu. Sosok pocong. Dia bilang pocongnya gak unik. Unik. Kayak lu gitu. Tangannya keluar. Oh, jadi nggak diikat? Nggak diikat. Oke. Lagi makan sajennya dia. Diliatin. Selesai makan sajen. Si pocong noleh ke dia. Diam sebentar. Makan lagi habis hilang. Halo guys. Jumpa lagi sama gua Polik dalam segmen ngobrol santai tapi seram. Jadi tetap sama, masih dengan Bang Suara Gaib di sini. Hai. Jadi gimana? Ini cerita apa lagi nih? Oh masih. Masih dari yang peduta itu ya, masih banyak itu ya? Masih masuk terus. Sekarang udah 4 juta lagi, udah makin banyak. Di subscribe terus ya. Jadi banyak orang ternyata di sini nih yang punya cerita serem. Oh. Pengen cerita, antara dia nggak pede di kamera atau pengen nggak pengen dia tuh diketahui identitasnya. Oh, sangat misterius. Seperti yang gue mau ceritain nih. Oke. Dia nggak pengen identitasnya diketahui. Oh. Maka dikirim email aja. Makanya, kalian penasaran? Sama gua juga. Langsung saja kita ke ceritanya. Cekidot. Oke. Gimana Bang Suara Gaib? Oke. Cerita apa ini yang misterius? Oke, jadi gini, seperti yang gue bilang kan, dia nggak pengen datang di sini karena dia nggak pengen identitasnya diketahui. Oke. Ya kan? Padahal gue udah nawarin nih pakai masker aja. Gitu. Oke. Nggak pede juga deh kan. Enggak mau ya udah. Dia nggak pengen diketahui itu karena dia ceritanya ini ada hubungan dengan pesugihan. Wow, amazing guys, pesugihan. Kok amazing sih? Ya ini kasus gede. Oh, ibaratnya. iya. Jadi nih gue tanya nih, lo ada pengalaman khusus nggak yang berhubungan dengan pesugihan? Kalau gua lebih gimana ya? Kalau sama manusia sih nggak ada, teman kalau gua berkolaborasi ada dulu. Lu sebagai setan gitu? Iya, cuman udah gawe lagi guys ya. Lu sebagai manusia gitu? Wah, nggak pernah. Nggak pernah. Gue ada. Oh, lu ada ya? Gue ada. Oke, coba Jadi, ceritanya Mas. Jadi ada masanya tuh gue kerja selalu ngelewatin satu jalan. Oke. Jadi jalan itu selalu gue lewatin sama istri gue. Ya. Oke. Di jalan itu ada satu kedai jual ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Oke. Ayam goreng tiap kali gue lewat, gue tuh sangat terpesona dengan aroma ayam gitu. Wangi banget bro. Oke. Wangi banget. Gue bilang ke istri gue, ini gue yakin ayam ini enak nih. Oke. Dari wanginya aja, bikin kenyang udah. Lancar. Luar biasa kan? Oke. Terus akhirnya suatu hari gue sama bini memutuskan tuh, ayo kita coba. Oh, Ayam ini pasti lezat. benar. Karena wanginya sangat semerbak. Oke. Nah, karena gue pesan 2 porsi ayam, 2 porsi ikan kangkung, beserta sambalnya dan 2 minuman biasa, minuman orang Indonesia ya. Ya, es Teh. teh manis. Es teh manis. Iya. Oke. Makan gue. Oke. Gigitan pertamanya udah bikin gue kecewa. Kenapa? Aroma ayamnya tetap masih wangi, Oke. rasanya nggak ada. Hambar. Hambar sehambar-hambarnya. Oh. Kayak lu gigit gabus. Lu bisa bayangin nggak? Oke, paham. Aroma sewangi itu, tapi nggak ada rasa sama sekali. Asin pun nggak ada. Oke. Aneh kan? Ya udah, gue sekali-kalinya gue makan ayam goreng. Tapi rame itu. Lumayan. Oh ya, oke. Sekali-sekalinya gue makan ayam goreng, yang gue makan cuma 2 gigit, itu doang. Oh, oke. Gue makan 2 gigit, gue coba kangkungnya juga sama hambar, udah. Gue minum tesnya, untung tesnya ada rasa. Oke. Manis kan? Ya, benar. Udah gue pulang. Oke. Gue bilang nggak habis, nggak gue bungkus, gue pulang aja. Mungkin ya itu ya. Mungkin. Gue tidak bilang pesugihan Ya. enggak, tapi kayaknya. Nah, karena nggak masuk akal juga. Nggak masuk wanginya akal. Kuat, Wanginya, tapi rasanya bahkan asin pun nggak ada ya. nggak ada rasa asin, nggak ada. Maksudnya sejelek-jelek lu masak, Ya, ya, sejelek-jelek benar, lu masak benar. nih, Ya. seancur-ancur lu masak, Iya, pasti asin kan? Benar. Ini nggak ada. Asin dulu. Nah, keasinan kan, gitu kan? Iya. Ya benar. Oke, jadi Oke. kita lanjut ke cerita kita. Oke, ya. Jadi cerita ini diceritakan oleh, dia nggak mau menyebutkan nama. Oh ya. Jadi kita panggil aja Bapak Anto. Bapak Anto. Bapak Sebut Anto, ya? saja Anto. Sebut Atau aja. Bapak Anto. Oke. Ya, sebut saja Anto namanya. Anto. Oke. Dan Bapak Anto ini berusia udah cukup lanjut, Oh cukup ya. belum lah, Paham. di atas 50 tahun dia. Oke. Nggak 50 dia, kalau gue nggak salah ingat, maaf Pak Anto, 55 tahun. Oke. Nggak salah ingat ya. Jadi ceritanya itu bermula dari pas dia mau membangun sebuah usaha. Dia masih muda banget tuh katanya. Dia mulai usaha dari umur 25 tahun. Oke. Dan dia itu usaha pertama dia itu bakso keliling. Bakso keliling. Bakso Oke. keliling lah, bakso keliling. Ya, yang dorong-dorong itu ya. Bakso keliling kan, bakso keliling. Yang buat hati.
Itu intel. Oke. Bukan ya, bukan. Oke. Jadi dia bakso keliling, tapi nggak laku. Oke. Nggak laku. Jadi dia tuh sampai harus ganti menu dari bakso, mie ayam, dan lain-lain, sampai berkali-kali gitu. Sudah mencoba banyak. Dan itu bukan kerja sama orang ya, modal loh dia, modal. Iya, modal sendiri ya. Jadi dia harus kerja ngumpulin, bikin usaha bangkrut. Iya, bangkrut. Terus nggak suatu saat dia kerja lagi. Ini udah masuk umur 30-an. Dia kerja lagi, ada modal lagi, dia mau bikin rumah makan. Oke. Cuman dia trauma nih. Karena trauma dia cerita sama temennya. Bro, gue pengen bikin rumah makan nih, tapi gue trauma, gue bisnis apa maksudnya hancur mulu. Apa gue menguntungkan lah. Iya, apa mending gue kerja aja, apa gue cocoknya kerja aja. Ya, minta saran lah ke temennya. Temennya nyaranin pesugihan aja. Wah. Pesugihan dia ngomongnya begini, gini aja. Gue bantuin lu kenalin sama satu orang yang terkenal bisa membantu melariskan usaha orang. Oke. Tertarik lah si Pak Anto nih. Iya. Jadi Pak Anto bilang, syaratnya apa? Ada syaratnya, tapi nggak berat kok. Dia bilang nggak sampai harus kayak menumbalkan ini Oke. Awalnya ngomong gitu tuh. Karena dia merasa mungkin ya apa sajen dasar kayak ayam hitam dan lain-lain. Dia menyanggupkan lah. Pergilah dia karena dia udah terlalu sering kecewa kan. Pergilah dia sama temennya ke satu orang pintar ini. Kalau dia S4 ya. Oh, lebih pintar lagi ya. Oke. Ini S4. Dia datang ke bapak itu. Dikenalkanlah sama temannya. Ke si orang pintar nih. Dia bilang, Pak, sorry. Dia panggil Mbah. Oke, Mbah. Mbah, ini teman saya mau buka usaha. Tolong dibantu lariskan. Terus ditanya, mau selaris apa? Oh, ada tingkat-tingkatnya. Ya mungkin. Nah, si Pak Anto cuma bilang, yang penting dia bisa untung dan hidupnya berkecukupan lah gitu. Oke, jadi dia bilang gini, Mbak bisa bantu, tapi ada syaratnya, ada maharnya. Ada maharnya. Dan ada pantangan yang nggak boleh dilanggar. Siap. Jadi pertama dia bilang, biasa sajen dasar. Ayam, terus ayam kampung, pahit. Ya sajen lah. Dan dia harus nyiapin sejumlah uang gitu. Itu maharnya. Nah, sejumlah uang. Dan dia harus melakukannya di jadi si Mbak ini di belakang rumahnya tuh kayak ada pohon gede gitu. Ada pohon gede. Dan di situ tuh kayak ada tempat sajen banyak gitu. Nah, jadi dia harus naruh sajennya di situ. Dan dia harus kayak semedi apa betapa gitu. Semalaman di bawah pohon itu. Nggak boleh tidur. Harus betapa gitu ya? Nggak boleh tidur. Dia harus sadar kalau tidur batal. Tapi duitnya nggak. Hangus. Jadi dia udah kasih uang, bikin sajen. Dan dia harus di pohon itu tuh. Disanggupin sama dia. Dan dia pilih tanggal malam Jumat Kliwon ya. Oh iya. Jumat Kliwon. Itu yang itulah. Iya lebih ada powernya. Iya benar. Jumat Kliwon. Dia bawa tuh sajen dan lain sebagainya. Terus begitu sampai disuruh buka baju. Pakai celana doang. Bersemedi lah dia. Ditaruh sajen dan lain-lain. Duduk di bawah pohon. Pose duduknya sila. Terus si Mbah ini bilang, penjamin mata. Kalau ada yang setiap kali dengar bunyi apapun, setiap dengar bunyi harus buka mata. Jadi lu harus lihat gitu. Ya, paham. Apapun suaranya gitu. Diturutin aja. Bunyi pertama, bunyi kedua, sampai dia nggak tahu bunyi keberapa, sampai bunyi keberapa gitu. Dia buka mata selalu nggak ada orang. Nggak ada apa-apa gitu. Suaranya tak berisik gitu. Hingga entah udah keberapa kalinya gitu. Bunyi terakhir dia ngeliat sosok pocong. Sosok pocong itu. Sosok pocong. Dia bilang pocongnya gak unik. Kayak lu gitu. Tangannya keluar. Oh, jadi nggak diikat? Nggak diikat. Lagi makan sajennya dia. Kan telur, ada ayam dan lain-lain. Dia dimakan tuh. Dia dimakan. Tawarin nggak? Nggak. Kayaknya enggak sih ya kayak gitu. Di situ
Rasanya bercampur aduk gitu. Oke. Takut iya, udah pasti takut sebagai manusia ngeliat sosok Iya, itu. pasti. Tapi ada secercah di diri dia itu yang happy. Kenapa itu? Karena sajen dia dimakan berarti Makin di ACC pembersihan, gitu ya? di ACC pembersihannya berhasil gitu. Pembersihannya berhasil. Benar. Pembersihannya berhasil. Ya, oke. Karena kalau enggak dia tuh harus melakukan itu malam sampai berhasil gitu. Oke. Jadi dia berhasil dalam satu kali coba. Oke. Jadi diliatin, selesai makan sajen, si pocong noleh ke dia, diam sebentar, makan lagi, habis hilang. Oke. Habis hilang. Terus, tapi walaupun si pocongnya udah hilang, si abang ini nih, si Pak Anto ini nggak boleh ninggalin tempatnya. Oh, gitu. Ada jamnya gitu. Oh ya, harus tetap semedi gitu ya. Sampai azan subuh. Oke. Begitu azan subuh berarti itu tanda lu selesai. Oke. Begitu azan subuh selesai dia, si Mbah itu datang. Gimana? Ngelihat apa? Dikasih tahu lah. Oke. Saya ngeliat pocong lagi makanin Sajennya. makanan saya yang saya bawa. Diucapin selamat. Selamat berarti kamu udah berhasil. Udah berhasil. Karena yang ketemu nih sosok pocong dia punya pantangan. Oke, apa tuh? Punya pantangan. Tidak, pantangan pertama yang dikasih tahu, tidak boleh mengkonsumsi segala hal yang terbuat dari jantung pisang. Oke. Jantung pisang. Nggak boleh tuh. Pisangnya boleh. Pisangnya boleh. Jantungnya nggak boleh. Jantungnya nggak boleh. Oke. Apapun tuh jantungnya nggak boleh. Ya, oke. Kedua, tiap malam Jumat Kliwon, dia harus kembali ke sini untuk semedi. Setiap malam Jumat. Semedi dan bawa sajen. Kalau yang di film-film kan cuci keris, ini enggak. Dia harus balik ke pohon ini terus semedi. Terus semedi. Oh, itu setiap malam Jumat ya? Tiap malam Jumat Kliwon. Iya. Enggak tiap malam Jumat. Oke, paham. Tiap malam Jumat Kliwon kan. Iya. Terus yang ketiga, itu dia tuh harus bikin kayak altar di area rumahnya lah gitu. Di area rumahnya. Dan harus kasih sajen tiap hari. Sajennya nggak perlu berat-berat, cuman ya setanggi, ya dupa gitu ya. Dupa sama telur ayam kampung aja sama kopi pahit. Oke. Nggak boleh lupa. Ya, itu yang ditekanin sama dia tuh. Nggak boleh lupa. Lu lupa datang semedi ke sini nggak apa-apa. Yang ini nggak boleh lupa. Yang ini nggak boleh lupa. Udahlah dia, bukalah di rumah makannya. Buka rumah makan. Hari pertama, seminggu pertama, itu nggak rame. Nggak langsung orang datang. Iya, paham. Mungkin karena dia ngambil paket murah kali ya. Anjay. Jadi nggak langsung rame tuh, nggak langsung rame. Enak aja. Iya kan nggak langsung rame. Dia udah mulai kayaknya udah mulai. Ya marah, nggak percaya. Tapi dia yakin sosok yang dia tuh beneran. Ditungguin lah. Hingga masuk minggu ketiga. Tiba-tiba tokonya ramai. Tokonya ramai banget sampai dia kewalahan. Awalnya kan dia nggak expect lah. Nggak expect dan cuman dia sama istrinya aja yang handle kan. Seminggu pertama tuh ramai, sampai istrinya juga kaget gitu kan. 3 minggu ya, 3 minggu itu. Minggu ketiga ya. Setelah minggu ketiga kan dia ramai tuh. Mau nggak mau dia ngambil orang lah, ngambil orang. Cari pegawai yang dari kampung nih di bawah sini. Paham. Dan setelah untungnya dia selama 3 minggu kan sepi tuh. Pantangan tetap dilakukan sama dia. Oh ya, karena itu wajib kan? Wajib tuh, nggak boleh lupa tuh. Ya, itu sama saja yang di altar gitu ya. Istrinya pernah nanya, itu buat apaan? Karena kayaknya istrinya kurang begitu setuju dia pakai begituan. Paham. Jadi dia bilang, kamu udah diam aja. Ini yang nanti bikin kita sukses, dia bilang. Karena dia, maksudnya dia juga tahu perjuangan suaminya turun bangkrut kan jadi biarin lah. Dia juga sebenarnya nggak percaya gitu-gituan. Jadi biarin lah. Terus seperti biasa rame hingga bisnisnya jalan ke 4 bulan. Rame seperti biasa. Tapi ada satu pegawainya yang ngelihat sesuatu. Jadi pegawainya ngelihat ada pocong yang berdiri di dapur tempat masak. Berdiri di situ. Terus si pocong ini ada tangan kan? Kayak nyicipin makanannya. Ya kan? Karena dia takut. Karena dia takut. Dia cerita ke bosnya dong. Bosnya. Dia juga jadi
karyawannya itu saudaranya dia. Oh iya, ya orang dekat lah, orang dekat lah, entah kayak sepupu atau apa. Paham. Jadi dia cerita kayak om aja gitu kan. Weh, anggaplah om. Om, saya lihat ini nih ada potong di dapur nyobain makanan kita. Ini takutnya si karyawan, si ponakan ini takutnya itu guna-guna yang dikirim orang untuk ganggu usahanya gitu. Kan usahanya ramai banget tuh. Iya, benar-benar. Terus karena dia mau menyembunyikan hal ini, si Pak Anto pura-pura kaget, Habis itu ponakannya dikirim pulang gitu. Oh, diberhentiin? Dipecat. Oke. Tapi salahnya Pak Anto nih, salah Pak Anto. Dia tuh lupa, gosip tuh bahaya. Oh ya, oke. Gosip tuh bahaya. Si orang ini nih, si keluarganya itu. Mulai cerita sama orang kampung. Karena apa? Karena diberhentiin mungkin ya, agak kesel mungkin nggak? Enggak tahu. Pokoknya dia cerita ke orang kampung. Oke. Cerita ke orang kampung. Jadi tiap kali awal-awalnya nih orang pada nggak percaya nih. Tapi kejadian yang sama selalu terjadi gitu. Jadi dia kan selalu ngambil orang kampungnya dong. Yang mana gue tahu, gue juga kalau misalnya gue punya usaha yang gue ambil juga orang dekat gue lah. Iya, orang tetangga mungkin ya. Diambil gitu dan ada 4-5 kejadian yang sama. Jadi orang udah mulai isu-isu si ini pakai pesugihan udah mulai keluar nih. Pindah dia. Udah rame dong. Tapi karena udah ada isu-isu begitu, dia pindah tempat usaha. Yang ini di rumah sama dia. Oke. Di rumah aja. Tapi alasannya dia pindah usaha untuk bikin yang lebih gede. Yang memang lebih besar. Jadi usahanya lebih besar. Karyawannya juga dia udah nggak ngambil di kampung. Cuman karena jaraknya jadi jauh. Suatu saat nih sajiannya lupa. Oke. Sajian yang di rumah lupa. Oke. Karena kan jauh dan sibuk kan. Kalau orang lagi sibuk tuh kan bisa namanya buka makan dong, masak dan lain-lain kan. Lupa lah dia. Si Pak Anto ini lupa ngasih sajian dia di hari itu. Oke. Sehari. Tapi begitu dia lupa ngasih sajian, dia merasa tidak ada yang terjadi nih. Merasa tidak ada yang terjadi. Bisnisnya lancar-lancar aja. Cuekin. Itu mungkin gertakan dari Simba aja nih, biar dia tergantung sama dia gitu. Dibiarin sama dia. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan tidak ada masalah. Bisnis tetap lancar. Hingga masuk ke udah masuk ke bulan kedua. Anaknya tiba-tiba sakit. Anak tiba-tiba sakit parah banget. Demam, batuk, nggak sembuh. Selama seminggu. Sakitnya selama seminggu tuh. Bisnis masih ramai. Tapi anak sakit seminggu. Minggu kedua anaknya sampai muntah darah. Muntah darah. Dia udah mulai mengira nih, udah nggak ada benar. Tapi bisnisnya masih lancar. Mungkin dibilang ini sakit biasa lah. Dibawa ke dokter. Dokter bilang anak Anda tidak sakit apa-apa. Kita cek itu normal. Tidak panas, tidak demam, organ tubuh dalam bagus gitu. Nggak ada apa-apa. Terus dibilang, tapi dia muntah darah dok. Jadi si dokter bilang mungkin waktu itu dia keracunan atau keracunan makanan atau dia tuh sebenarnya mimisan. Mungkin mimisan, tapi karena panik dia tuh muntah darah. Marah dong si Pak Anto. Pak, saya nih walaupun saya bukan dokter, saya tahu mana muntah darah, mana mimisan. Marah lah dia. Tapi si dokternya bilang, tapi kita nggak cek ada keanehan. Di medis nggak ada masalah. Jadi udah karena si Pak Anto itu terus mendesak, dikasih obat. Kasih obat, pulang dia. Setelah pulang, malam itu dia kayak diteror. Sama si pocong yang punya tangan ini. Mulai meneror. Yang diteror bukan dia. Siapa? Keluarganya. Keluarganya. Jadi dia tuh, jadi istri sama anaknya nggak bisa ngeliat. Tapi dia bisa melihat ini pocong seperti mengancam jiwa anak sama istrinya. Misalnya kayak si Pak Anto bilang kalau dia pernah ada jadi itu di rumah dia lagi nonton TV nih. Istrinya lagi jalan. Nah, dia nih udah biasa lihat sosok pocong itu di rumah, udah biasa. Karena memang ada kan. Jadi ya, cuek aja gitu. Dan istri lagi jalan, didorong gitu. Awalnya cuma didorong di lantai biasa gitu aja. Jatuh gitu ya. Yang paling parah itu
istrinya didorong dari tangga. Oh, di tangga. Iya, dan dia tuh melihat dengan jelas kalau dia tuh sengaja ngedorong. Ngedorong. Saya ngedorong. Terus dia juga pernah ngelihat si pocong nih ada di kamar anaknya, tapi nggak ngapa-ngapain. Yang mana sebelumnya nggak pernah kejadian. Jadi dia tuh selalu berada di area rumah, tapi nggak pernah masuk kamar. Karena masih terganggu. Catatan nih, usaha masih rame nih. Iya paham. Usahanya masih rame nih. Dia ke dukunnya dong. Oh, Simbah ini. Dia komplain. Komplain dong. Saya kan klien. Kenapa saya dilukai gitu kan? Terus si bilang, "Bah, ini kenapa si pocongnya tingkahnya aneh gitu. Tingkahnya aneh. Kenapa dia mulai menyakiti keluarganya tuh?" Simbah ngomong, udah berapa lama nggak pernah dikasih sayang? Diam ya kan? Gak usah bohong, jujur aja. Hampir 2 bulan, Mbak. Oke. Janjinya kesini tiap malam Jumat Kliwon kan? Udah berapa lama nggak kesini? Dia baru sadar kan? Simbahnya menjalani ya. Nah, Simbahnya bilang gini, ini patangan saya kasih kamu nih, bukan sembarangan. Memang tidak boleh dilanggar. Sekarang gini aja, kamu memperkerjakan manusianya nggak kamu gaji, marah nggak manusianya? Marah dong. Tapi manusia marahnya sebatas manusia, ngedumel paling di media sosial dan lain. Setan nggak gitu. Marahnya setan sekarang ini. Jadi kan si Pak Anto kan minta tolong sama dia nih. Iya benar. Ya kan? Minta tolong sama si pocong ini buat ngelarisin tokonya dia tuh. Warung makan dia. Jadi dia tuh secara nggak langsung kerja sama si Pak Anto. Si pocong ini. Jadi dia harus digaji. Benar. Harus digaji, iya dong. Gajinya dia ya sajen ini. Dengan dia tidak memberikan gaji, wajar si pocong marah. Tapi marahnya pocong, marahnya manusia beda. Benar. Dan ternyata marahnya dia itu mengganggu keluarganya. Dia nggak ganggu si Panto, tapi dia ganggu keluarganya. Jadi di ngomongin begitu si Panto terdiam dong. Dan terus dia bilang, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Bisa. Ketambahnya bisa. Jadi, tapi kalau menurut gue nih, ini agak ekstrim. Awalnya kan minta ayam kan? Iya, benar. Sekarang dia minta anak anjing. Agak naik ya? Nah, anak anjing tuh, yang masih hidup. Jadi dia harus bawa sajen, sama kayak kemarin, plus anak anjing. Jadi ayamnya nggak ganti anak anjing? Ayamnya juga ada. Oh, jadi ditambah lagi anak anjing? Sama anak anjing itu. Anak anjing. Terus dia awalnya udah merasa keberatan nih. Karena kenapa? Karena kalau tiap kali nambah, dia nggak tahu batasnya sampai mana nih. Lu ngerti nggak? Nggak ada ayam, anak anjing. Apalagi gitu kan? Dia udah mulai takut nih. Tapi karena dia takut anak istri diganggu, disanggupin. Sama bahwa dia harus di belakang pohon. Kemana lagi? Bukan belakang, di depan pohon. Tetap sama, dia harus melihat apapun yang dilihat. Dan kali ini sosok pocong yang ketemu sama dia itu tidak ramah seperti sebelumnya. Dia tuh datang, bunyi pertama itu langsung si pocong. Kalau yang kemarin kan agak lama ya. Lama tuh kan. Kalau ini enggak, bunyi pertama langsung si pocong. Si pocong langsung datang kayak mau komplain, mata melotot merah gitu kan, matanya merah melotot ke dia. Kayak marah dan lempar barang-barang ke dia. Jadi situ kan banyak saja. Paham. Jadi itu barang dilempar ke dia. Dan udah diingetin memang sama Simbah, nggak boleh ngelak. Nggak boleh ngelak. Terima aja. Dan kalau Simbah itu nggak bakal bikin lu mati gitu. Ya lecet-lecet dikit. Iya, paham. Dia lempar. Hingga kayak si pocong udah puas gitu. Marahnya udah puas, baru dia berhenti. Dia makan sajennya. Makan sajennya dari sudah hilang. Begitu ajan subuh, si Mbak keluar, ingetin lagi, jangan pernah sampai lupa. Begitu pulang ya seperti biasa, dia tetap lihat si pocong. Menurut dia tetap lihat si pocong. Tapi nggak mengganggu. Tapi udah mulai tidak mengganggu. Tapi iseng. Kalau yang pertama tuh dia benar-benar kejeng. Kali ini dia agak iseng gitu. Pernah dia iseng itu menampakkan diri sama istrinya lagi masak dapur.
Oh, oke. Jadi tapi nggak melukai. Ya, iseng aja mau gitu. menampakin gitu ya. Nampakin mukanya aja gitu. Anaknya juga berapa kali. Anaknya belum sembuh. Anaknya tuh masih sakit-sakitan tuh. Oke. Terus karena hal ini berjalan sampai beberapa bulan gitu. Dan dia udah mulai nggak nyaman. Situasi rumah juga nggak enak. Dia sering ribut sama istrinya. Anaknya juga sembuh sakit. Dia udah mulai nggak enak tuh. Yeah. Bisnisnya udah mulai redup. Oh, jadi kemana aja udah rame tuh. Udah mulai perlahan sepi ya. Perlahan mulai sepi tuh. Tapi konteksnya masih rame. Oke. Cuman tuh udah nggak serame biasanya. Paham. Akhirnya dia udah nggak mau pakai nih. Udah nggak mau lagi. Berhenti lah. Udah berhenti lah. Kayaknya dia menyesal dengan apa yang dilakukan kan. Kembali ke Mbah minta cabut. Mbah bilang hal begini dia bilang Pak Anto, pesugihan itu kayak lu loncat ke jurang. Lu bisa masuk nggak bisa keluar. Oke. Lu mau keluar ada caranya, susah. Jadi maaf kalau untuk keluar agak sulit untuk saya bantu. Oh, jadi nggak bantu Pak? Dia nggak mau bantu. Okay. Kayaknya akan kalau dia bantu tuh kayaknya efeknya kena. Iya benar Pak. Jadi dia nggak mau bantu. Dia nggak mau bantu nih. Terus dia masih mohon-mohon nih. Mohon-mohon dia bilang, saya bisa bantu Pak Anto. Saya bisa bantu Anda. Tapi biayanya akan sangat besar. Karena kena dia. Menyangkut keselamatan dia juga. Menyangkut keselamatan saya. Biayanya akan sangat besar. Oke. Dan semua uang yang Anda dapatin, semua yang didapatin Pak Anto, bisa saja kemungkinan hilang. Oke. Karena kan duit dari dia kan. Iya paham. Dari itu kan tiba-tiba harus ngilangin semuanya, mungkin bisa hilang semua gitu. Oke. Dia nggak masalah juga. Mau minta apa aja nggak masalah. Terus akhirnya si Mbah bilang satu-satunya cara untuk biar Pak Anto nggak bisa ini itu dia harus pindah kota yang jaraknya jauh banget. Kalau bisa pindah pulau. Oke. Pindah pulau. Terus semua duit yang dia dapetin nih, didapetin bisa di toko nih. Iya. Nggak boleh dibawa. Ditinggal gitu aja. Ditinggal aja. Boleh. Misalnya kan rekening bank kan. Iya. Nggak boleh dipakai. Oh, oke. Sumbangin. Oh, sumbangin. Terserah mau sumbangin kemana gitu. Oke, mau dibuang mau diapa terserah. Paham. Jadi nggak boleh dipakai. Terus yang terakhir nggak boleh lagi begini-beginian nih. Maksudnya gimana? Maksudnya dia tergoda untuk pakai pesugihan lagi. Oh, oke. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia mencoba pakai lagi, kemungkinan nanti ada linknya gitu. Oh. Mungkin gini. Lu pocong nih. Gua Panto nih. Oke. Terus gua minta pesugihan tuh. Ternyata gua udah di wanted nih. Oh, udah di blacklist. Oh, Anda yang kemarin nipu teman saya ya. Anda minta bantuan nggak gaji ya Anda. Ada linknya. Mungkin gitu kan. Nah, diturutin tuh sama semua persyaratannya tuh. Tapi dia tuh setelah pindah, nah duitnya nih, ngomong duitnya dulu. Duitnya ini nih, dikasih ke Pak Dukun itu semua, kasih ke Mbah. Oke. Lumayan banyak kata dia. Di Mbah itu terima aja. Semua uang yang dihasilkan. Jadi itu dia gini, kan. Jadi duit yang uang toko nih, dibuatin satu rekening beda memang. Oh ya. Duit rekening beda memang. Yang usaha ini ya. Yang usaha ini. Nah, duit satu rekening ini dikasih ke dia semua. Oh, oke. Dan nominal lumayan gitu ya. Ya. Tapi apa boleh buat dia lebih baik itu syaratnya ya. Syaratnya. Terus dia pindah ke pulau lain. Nggak pernah hubungan itu, tapi dia selalu kayak ada perasaan nggak tenang gitu. Selalu merasa ada yang ngawasin. Oke. Akhirnya semua hal itu berubah ketika dia mulai rajin beribadah. Oh, oke. Memang beribadah ini memang obat yang paling ini ya, namanya. Kalau mohon maaf, Pak Anto ini orang Muslim atau Muslim? Oh ya. Karena mungkin karena orang Muslim ada kepercayaan kan emang tidak boleh, itu musyrik sih jatuhnya. Emang tidak boleh. Kayak semua agama. Iya, benar. Jadi dia mulai rajin ibadah, mulai rajin ke masjid. Iya, paham. Dia mulai rajin ikut pengajian dan lain-lain. Perasaan itu nggak langsung hilang, perlahan hilang. Kemudian setelah hilang total dia merasa anaknya udah mulai sehat, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Dia memberanikan diri untuk buka usaha lagi. Oh, oke. Dan lancar-lancar aja. Dan ramai juga kan?
mungkin tidak seramai Iya, ini ya, paham. tapi minimal dari toko, dari rumah makan itu dia nggak kekurangan. Iya, paham. Dia nggak cukup lah gitu cukup ya. lah. Jadi jadi si Pak Anto yang dari menggunakan pesugihan yang jelek banget menurut Iya, gua, paham. sampai lebih berserah lah. Iya. Jadi ya udah gua buka rumah makan, yang gua perbaiki itu kualitas makanannya. Benar. Jadi orang datang karena enak, datang karena sesuatu. Oke. Jadi ramai. Jadi sekarang Pak Anto udah punya 3 cabang. Oh. Udah punya 3 cabang. Udah sukses ya. Iya, dan dia berani meyakinkan di emailnya ditulis dengan tebal, dia meyakinkan kalau dia udah nggak pakai pesugihan. Oke. Karena katanya buat apa dia kaya, tapi kalau anak istrinya hidup nggak tenang, apalagi kalau sampai harus kehilangan anak istrinya, dia nggak mau. Jadi mending dia lepas semua, walaupun nominal yang dikasih ke Mbah tuh besar banget kata dia. Besar lah pokoknya, dia ada tulisin tuh, tapi tidak udah lah, besar lah, tapi nggak sepadan dengan keluarga. Jadi udah bersih, dia nggak pernah macam-macam lagi, dan dia juga kalau dalam agama Muslim kan ada zakatnya, nggak pernah lupa dia, nggak pernah lupa. Tapi memang sih menurut gua manusia itu harus kena musibah. Ya. Baru belajar. Ya karena menyesal itu datangnya belakangan, bukan awal. Iya, itu pendaftaran namanya. Benar. Itu pendaftaran. Awal jadi itu namanya uang panjang. Untuk Panto selamat, udah bisa lepas dari semua ini. Udah sukses juga kan, udah 3 cabang. Sukses. Dia punya 3 cabang sekarang. Kalau bisa kita diundang kan? Iya, boleh Panto. Lumayan kan? Iya, benar. Ya udah lebih sukses. Anaknya udah sehat, sekarang udah kuliah. Iya, karena udah lalu kan. Udah lama banget. Dan tapi sampai sekarang dia nggak sampai sekarang dia bilang dia masih agak trauma untuk pulang ke kampung, ke daerah itu. Dia nggak mau. Dia jadi udah menetap di daerah yang baru ini ya. Oke. Oke guys, selamat Panto ya. Dari pelajaran yang kita ambil saat ini, jadi emang tidak boleh itu menggunakan namanya itu pesugihan ya berserah lah, karena itu juga tidak boleh dalam agama Muslim. Itu namanya musyrik, itu aja dosa yang tidak akan bisa dimaafkan. Lagian, kalau anda bikin usaha makanan, yang dibagusin makanannya, rasanya dibagusin. Iya, benar. Kalau makanannya enak, nggak perlu pakai setan. Manusia pasti demen. Kayak mana? Enggak? Iya. Nggak usah pakai pesugihan. Iya. Normal aja lah. Oke. Gimana guys? Cerita dari Pak Anto tadi gimana? Menarik kan? Seram kan? Ini bukan seram sih jatuhnya. Apa ya? Ini jadi seperti pelajaran buat kita semua ya. Kalau usaha itu memang harus yang dinaikin itu kualitas ya, bukan dengan yang aneh-aneh. Mau makanan, mau minum, semuanya lah. Layanan, jasa, punya fasilitas dan apalah itu ya. Iya, dibagusin aja. Iya, benar. Pakai pesugihan. Betul. Jadi gimana? Buat kalian yang masih mau cerita kayak gini ke kita, mau kirim cerita kayak gini, gampang. Langsung aja follow akun sosmed kami. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya Horror Hour. Sama gua Pauling dan Bang Suara Gaib. Dalam segmen Ngobrol Santai Tapi Seram. Kami cak.